Bab 1390. 100.000 tahun. Mile tidak berani bergerak, dan tangan itu ada di pundaknya. Mile tidak merasa ada orang di belakangnya. Ini hal yang paling menakutkan. Jelas-jelas ada orang, dan satu tangan pihak lawan ada di pundaknya, tetapi dia tidak dapat merasakan pihak lawan. Siapa ini sebenarnya? Mile berbalik, tidak ada apa-apa di depannya. Tidak ada apapun. Mile terdiam. Saat berikutnya, Mile berbalik dan lari. Cekek. Pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba terdengar dari segala arah. Mile berhenti, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Setelah hening sejenak, Mile terus bergerak maju. Pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, wajah manusia tiba-tiba muncul di depannya. Ini adalah wajah seorang gadis kecil. Wajah gadis kecil itu sepucat kertas, rambutnya acak-acakan, menutupi separuh wajahnya. Saat ini, gadis kecil itu sedang menatapnya dengan senyum sinis. Harus dikatakan, Mile ketakutan. Mile memandangi gadis kecil di depannya, dia juga menyeringai. Melihat Mile tersenyum, gadis kecil itu sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia mencengkeram leher Mile. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat langsung mengunci Mile. Dan saat gadis kecil itu menyerang, pedang penakluk jiwa Mile tiba-tiba keluar dari sarungnya. Puff! Dengan suara tebasan, wajah itu langsung menghilang, tetapi Mile mundur ratusan kaki jauhnya. Begitu Mile berhenti, gadis kecil berbaju putih muncul di depannya. Gadis kecil berbaju putih memandang Mile dan menyeringai. Senyum ini terlihat agak menyeramkan, kemudian dia akan menyerang, tetapi pada saat ini, Mile tiba-tiba mengeluarkan manisan hau. Gadis kecil itu memandangi manisan hau di tangan Mile dan berkedip. Mile melenturkan jarinya, dan manisan hau jatuh di depan gadis kecil berbaju putih. Gadis kecil berbaju putih itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil manisan hau, dia menjilatnya dengan ringan, dan segera, matanya berbinar, sedikit tidak terduga. Mile menghela nafas lega. Sebenarnya, dia hanya mencoba, karena dia menyadari bahwa beberapa usia yang lebih muda sepertinya sangat menyukai manisan hau. Tampak jelas, gadis kecil di depannya juga suka manisan hau. Gadis kecil berbaju putih itu memang tertarik dengan manisan hau. Dia menjilat dengan penuh semangat. Mile melihat gadis kecil berbaju putih, kekuatan gadis kecil ini tidak biasa. Karena gadis kecil itu baru saja menahan pedangnya dengan paksa dan tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu selesai memakan manisan hau. Mile buru-buru mengeluarkan manisan hau lagi dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil berbaju putih itu menatap Mile, dia mengambil manisan hau tetapi tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Gadis kecil berbaju putih itu tidak berbicara. Mile mengeluarkan manisan hau kepada gadis kecil berbaju putih. Gadis kecil berbaju putih itu mengambil manisan hau dan berkata, "Nagaru." Nagaru. Mile sedikit mengernyit, nama ini agak sedikit aneh. Gadis kecil berbaju putih menatap Mile dan tidak berkata apa-apa. Mile tersenyum dan berkata, "Nagaru, kenapa kamu ada di sini?" Nagaru tidak menjawab, hanya menjilat manisan hau. Mile ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah kamu ingin keluar dan bermain?" Nagaru memandang Mile, tidak bisa keluar. Mile sedikit bingung, "Kenapa? Aku saja bisa keluar." Nagaru menunjuk ke kanan, dan Mile melihat, tapi tidak ada apa-apa. Pada saat ini, Nagaru tiba-tiba berjalan ke arah itu, puluhan kaki jauhnya. Ruang hampa di depan Nagaru tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, karakter emas besar melayang keluar.
Berhenti. Kata "berhenti" berwarna emas hanya diam di depan Nagaru dan mata Nagaru ada ekspresi ketakutan. Miley melihat kata "berhenti" dan berkata dengan suara dalam, "Adelina, apakah kamu tahu apa ini?" Setelah hening sejenak, Adelina Ye berkata, "Aku belum pernah melihatnya." Miley berjalan ke sisi Nagaru, dia melihat karakter emas besar. Tampak jelas Nagaru terjebak di sini. Siapa ini? Satu kata langsung menjebak Nagaru yang begitu kuat di sini. Setelah hening sejenak, Miley melihat Nagaru, "Apa kamu mau pergi ke menara kecilku?" Nagaru menunjuk ke perut Miley, di dalam. Miley mengangguk. Nagaru terdiam. Miley tersenyum dan berkata, "Coba. Bagaimana jika bisa keluar?" Nagaru berpikir sejenak, mengangguk, dia langsung masuk ke menara penjara alam. Di dalam menara, Nagaru melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di luar, Miley melihat karakter emas besar itu, dia perlahan berjalan ke depan. Pada saat ini, cahaya emas keluar dari karakter emas besar itu. Melihat adegan ini, ekspresi Miley berubah drastis, dia menebas dengan pedang. Puff! Suara robek terdengar di lapangan. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak di dunia kegelapan ini. Saat berikutnya, Miley langsung terguncang ke belakang ribuan kaki. Setelah berhenti, ekspresi Miley menjadi sangat bermartabat. Dia melihat karakter emas besar, apa-apaan ini? Pada saat ini, karakter emas besar tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan menyerang lagi. Melihat adegan ini, wajah Miley berubah drastis, dia tiba-tiba melompat dan menusuk dengan pedang. Pedang Tao. Dengan tertusuknya pedang ini, beberapa energi keruh yang tersisa di sekitarnya langsung berubah menjadi ilusi. Menjadikan pedang sebagai Tao, menjadikan Tao sebagai pedang. Ini adalah pertama kalinya Miley menggunakan pedang Tao. Pada saat ini, karakter emas besar tiba-tiba berubah menjadi cahaya emas dan menghilang. Sesaat hening. Boom! Seberkas cahaya emas dan cahaya pedang meledak di ruang hampa, dan di dalam cahaya pedang dan cahaya emas itu, ada sesosok terguncang mundur. Itu adalah Miley. Kali ini, Miley mundur 1000 kaki. Namun, karakter emas besar itu juga mundur ribuan kaki. Di kejauhan, saat Miley berhenti, ruang hampa di belakangnya meledak, dia bahkan menyemburkan beberapa teguk darah. Miley menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat karakter emas besar, apa-apaan ini, begitu menakutkan. Jika tubuh fisiknya tidak kuat, dia akan kehilangan rohnya dengan pukulan tadi. Saat ini, Nagaru muncul di samping Miley, dia menatap Miley tanpa berbicara. Miley tersenyum kecut, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Nagaru berbalik dan pergi. Miley ragu sejenak, lalu ikut berjalan mendekat. Sepanjang jalan, Nagaru tidak berbicara. Miley tersenyum dan berkata, "Nagaru, sudah berapa lama kamu di sini?" Nagaru mengangkat satu jari. Miley berkedip, 10.000 tahun. Nagaru memandang Miley, 100.000 tahun. 100.000 tahun. Miley membeku. Sudah ada di sini selama 100.000 tahun. Apa-apaan? Gadis kecil ini hidup 100.000 tahun. Pada saat ini, Nagaru berhenti. Miley melihat ke atas. Ada gunung yang mengambang tidak jauh di sana, gunung setinggi 10.000 kaki, ada beberapa batu apung yang berserakan di sekitar gunung. Miley mengikuti Nagaru ke puncak gunung. Saat sampai di puncak gunung, Miley melihat seorang tetua. Tetua itu duduk bersila di atas batu besar, dengan rambut panjang tersampir di pundaknya, auranya sedalam laut. Miley terlihat serius. Masih ada master di sini. Pada saat ini, Nagaru berjalan ke arah tetua itu, dia menyerahkan manisan Hao di tangannya kepada tetua itu.
Tetua itu membuka matanya, dia melirik manisan Hao di tangan Nagaru, lalu sedikit tersenyum, "Kamu makan saja." Nagaru menggelengkan kepalanya. Tetua itu tersenyum ringan, dia mengambil manisan Hao, memandang Mile di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Tubuh Taoisme. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya." Tubuh Taoisme. Mendengar ini, ekspresi Mile tiba-tiba menjadi sangat serius. Tubuh Taoisme tergolong dalam kitab Taoisme seni bela diri, dan dengan kata Adelina, hanya ada dua orang yang tahu kitab Taoisme seni bela diri. Satu adalah pemilik kitab Taoisme, satunya lagi adalah dia. Tetua di depannya ini ternyata tahu tentang tubuh Taoisme. Mungkinkah master dari kitab Taoisme? Tapi sepertinya tidak begitu. Pikiran Mile penuh dengan keraguan. Pada saat ini, tetua itu tersenyum dan berkata, "Anak muda, apakah kamu memiliki banyak keraguan?" Mile mengangguk, mengapa senior tahu tentang tubuh Taoisme? Tetua itu sedikit tersenyum, karena pernah ada orang berhasil berkultivasi. Mile bertanya, "Siapa?" Tetua itu berkata dengan lembut, "Sudah sangat lama sekali." Mile melirik tetua itu, "Senior." Tetua itu memandang Mile, "Anak muda, apakah kamu percaya pada takdir?" Mile terdiam. Sialan, tetua ini mencoba membodohiku. Tetua itu tersenyum ringan, "Aku percaya takdir, bisa bertemu dengan teman kecil hari ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita ditakdirkan." Mile tersenyum dan berkata, "Dengan kekuatan senior, seharusnya bisa melihat penyebab bencana di dalam diriku, kan?" Tetua itu diam. Mile berkata, "Senior, jika ingin mengatakan sesuatu, sebaiknya katakan saja." Tetua itu berkata dengan lembut, "Teman kecil adalah orang yang terus terang, jadi aku akan mengatakannya langsung. Sejujurnya, aku ingin kamu membantu aku, anak muda." Mile tidak berbicara. Dia tidak berani setuju begitu saja. Tetua ini sangat tidak terduga. Pihak lawan ternyata terjebak di sini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang yang menjebak mereka. Tetua itu memandang Mile, "Teman kecil, bisakah kamu membantuku membawa cucu perempuanku keluar?" Nagaru. Mile memandang Nagaru yang sedang menjilat manisan Hao dan tidak berbicara. Tetua itu berkata lagi, "Teman kecil, beberapa orang telah datang ke sini selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak meminta bantuan pihak lawan dan aku tidak berencana untuk meminta bantuan teman kecil itu, karena sebab akibat dari kakek cucu kami ini, kebanyakan orang tidak bisa tahan." Mile sedikit mengernyit, "Apakah menurutmu aku bisa menahannya?" Tetua itu memandang Mile, "Kamu memiliki penyebab bencana, tetapi masih hidup sampai sekarang, teman kecil, apakah kamu tahu betapa mengerikannya itu?" Mile terdiam. Tetua itu berkata lagi, "Teman kecil, aku tidak tahu asal-muasalmu, tapi aku tahu asal-usulmu sangat tidak sederhana." Mile melirik Nagaru, berkata sambil tersenyum, "Senior, kekuatan orang yang bisa menjebakmu pasti sesuatu yang tidak bisa aku tanggung, kan?" Tetua itu mengangguk, "Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Namun, ini adalah dendam antara aku dan dia, tetapi cucu perempuanku tidak bersalah, jadi aku ingin teman kecil bantu aku bawa dia keluar." Mile tidak berbicara. Tetua memandang Mile, "Aku tidak memiliki manfaat bagi kamu, sebaliknya, jika kamu menyelamatkan cucu perempuanku, kemungkinan besar akan ternoda beberapa sebab akibat buruk, dan sebab akibat ini akan membawa masalah besar bagimu di masa depan." Mile tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan menyelamatkannya, senior?" Tetua itu tersenyum dan berkata, "Kamu pasti melakukannya." Mile sedikit bingung, "Mengapa?" Tetua itu sedikit tersenyum, "Karena kamu adalah orang baik." Mile tercengang, lalu menggelengkan kepalanya, "Senior,
Di belakangku ada punya banyak teman. Setiap kata-kata serta perbuatanku dapat membawa bencana bagi mereka. Kamu mengerti maksudku? Tetua itu diam. Miley berkata, jika aku hanya seorang diri, aku pasti akan menyelamatkan, tetapi ada satu alam semesta di belakangku, jadi maaf. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Jadi orang baik. Dia memang tidak keberatan berbuat baik, tapi syaratnya harus memiliki kekuatan. Mengurus beberapa hal yang tidak dalam jangkauan kemampuan diri sendiri, bukan hanya akan membawa malapetaka bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membawa malapetaka bagi alam semesta 5 dimensi. Untuk melakukan perbuatan baik, harus melakukan apa yang kamu bisa. Kalau tidak punya kemampuan, jangan ikut campur. Apalagi dia tidak tahu seluk-beluk masalah ini. Siapa yang tahu jika tetua itu pantas mendapatkan semua ini? Bersambung.